puji syukur kepada Tuhan kita dapat dipertemukan kembali untuk beribadah sekolah minggu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah baik kepada kami sehingga kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan. Berkati yang di rumah mungkin sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita muji Tuhan dengan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua. Yesus sayang persembahan. Mari adik-adik sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami semuanya.
Kami telah muji dan memuliakan nama-Mu, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan dan juga mengolahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita pujikan firman-Mu. Firman Tuhan berdoa. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali bersama Sekolah Minggu GPI Shalom. Walaupun saat ini masih online, tapi puji Tuhan, adik-adik tetap dapat mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat dan menguatkan iman kita. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan karena situasinya masih Paskah. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah suatu danau yang cukup besar, di mana para murid itu senantiasa menangkap ikan. Dan kalau kita baca ayat yang kedua, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lainnya. Pada saat itu Petrus berkumpul bersama kawan-kawannya di pantai Tiberias. Nah, pada saat kemudian Petrus berteriak, "Aku akan ke pantai dan mencari ikan." Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang lain? Dia pun berteriak, "Aku ikut akan ke pantai dan mencari ikan." Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ya, seperti halnya kalau adik-adik berkumpul, kemudian ada orang yang berkata, "Aku mau bersepeda." Tentunya adik-adik juga, "Ayo aku melu." Nah, demikian pula para murid. Saat itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Tetapi para murid ingin kembali untuk mencari ikan di pantai Tiberias. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Semalam-malaman dia mencari ikan, padahal dia adalah seorang nelayan, ya, yang sangat berpengalaman dalam mencari ikan. Mereka tahu di mana ikan yang ada pada saat itu. Tetapi dikatakan, ya, dalam ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat. Mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, adik-adik?
bahwa mereka tentunya juga merasa kecewa. Dan pada siang hari, Tuhan Yesus sudah berada di pantai itu. Dia berteriak, "Hei anak-anak, adakah lauk untukmu?" Nah, kemudian para murid menjawab, "Tidak ada." Ya memang semalaman mereka menangkap ikan, tapi tidak ada yang didapat. Tentunya juga belum mempersiapkan untuk sarapan saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Kita melihat ayat yang ke-5. Kata Yesus kepada mereka, "Hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Pada saat Tuhan Yesus memerintahkan para murid yang pertama kali di Danau Genesaret, sebelum dia menjadi para murid Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam." Kita melihat ada peristiwa yang sama pada saat para murid belum menjadi murid Tuhan Yesus, masih menjadi nelayan, semalam-malaman mereka juga tidak menangkap ikan. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam." Apa yang terjadi? Pada saat itu mereka mendapat ikan yang sangat banyak, dikatakan bahwa 2 perahu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Itu peristiwa sebelum para murid itu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Pada saat mereka menjadi nelayan. Dan juga hal yang sama pada saat di Danau Tiberias. Tuhan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan yang luar biasa. Mereka menangkap ikan yang luar biasa, sangat besar dan banyak sekali. Di situ kita melihat, pada saat mereka melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus, kemudian Petrus langsung terjun ke danau dan menjumpai Tuhan Yesus. Demikian pula para murid juga mengikuti mereka. Ternyata apa? Di situ Tuhan Yesus sudah menyediakan roti bakar dan ikan bakar. Enak sekali ya adik-adik. Ya. Para murid semalaman sudah bekerja keras untuk menangkap ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ternyata bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan ikan bakar dan roti bakar. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Di sini kita melihat Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para murid bahwa kuasanya tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada saat di pantai Genesaret, para murid diperintahkan supaya menebarkan jalannya di tempat yang dalam. Mereka mendapat ikan yang cukup banyak. Demikian pula pada saat di Danau Tiberias, dia memerintahkan, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Dia juga menangkap ikan yang sangat banyak sekali. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus ingin membuktikan pada para murid bahwa dia adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, Allah dan Juru Selamat. Pada saat itu, kemudian Tuhan Yesus memberikan roti dan ikan bakar pada para murid. Tapi sebelumnya,
bahwa bawalah kemari beberapa ekor untuk dibakar. Ya, bawalah kemari beberapa ekor untuk dibakar. Ini adalah merupakan suatu kejadian yang luar biasa yang dialami para murid. Dengan demikian kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak mau para muridnya kembali ke dalam pekerjaan yang lama. Karena pada saat perjumpaan yang pertama kali, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tetapi Tuhan Yesus telah disalibkan dan bangkit, dan belum ketemu mereka semua, mereka akan kembali ke dalam pekerjaannya yang lama. Hal ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin membuktikan bahwa para murid itu harus tetap menjadi penjala manusia. Dan ini adalah ketiga kalinya Tuhan Yesus menampakkan diri. Setelah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus menampakkan diri 10 kali. Dan pada saat menampakkan diri kepada para murid di pantai Tiberias, ini adalah yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya. Tuhan Yesus sangat mengasihi para murid. Dan juga Tuhan Yesus tetap menjadi pelayan. Ya, karena apa? Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apa buktinya? Ya, bahwa Tuhan Yesus membagi-bagi makanan pada para murid-muridnya. Coba kita akan buka bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara, saya ulangi, kata Yesus pada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi Tuhan Yesus tidak memerintahkan kepada para muridnya ambil sendiri-sendiri, enggak. Ini suatu bukti bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah benar-benar untuk melayani. Dia memberikan ikan bakar dan roti bakar kepada para muridnya. Demikian pula adik-adik, bahwa sekarang adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertahankan selama-lamanya. Jangan sampai iman adik-adik goyah karena mungkin segala sesuatu keadaan dunia ini yang sangat menarik, ya, yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan, bahwa itu hanya sementara. Tetapi kalau kita senantiasa percaya pada Tuhan Yesus, bahwa kebahagiaan, kegembiraan itu adalah suatu hal yang sejati. Walaupun banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh adik-adik, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa turut campur tangan, Tuhan senantiasa menolong sehingga adik-adik mampu untuk mempertahankan iman adik-adik semua. Nah, inilah adik-adik firman Tuhan yang sudah saya sampaikan supaya menjadi berkat, kekuatan bagi iman adik-adik semuanya. Ya, walaupun saat ini tetap masih online atau streaming, tapi kami berharap setiap hari Minggu, ya, luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Guru-gurumu sangat mengasihi kalian semua. Berusaha supaya setiap minggu adik-adik bisa sekolah minggu di rumah, mendengarkan firman Tuhan melalui HP. Oleh sebab itu, bagi adik-adik mungkin yang belum bisa membaca, minta tolong kepada bapak atau ibunya untuk mendampingi, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini memang tidak ada untuk ayat hafalan, tetapi ada tugas bagi adik-adik semua.
yaitu adik-adik akan membuat kaligrafi. Adik-adik tahu kaligrafi itu apa? Kaligrafi adalah suatu kalimat atau tulisan yang berbentuk suatu benda. Entah itu benda hidup atau benda mati. Ya. Dan di sini ya kami berharap adik-adik supaya membuat tulisan sekolah minggu GBI Shalom. Sekolah minggunya itu cukup disingkat SMGBI Shalom. Ya, SMGBI Shalom berbentuk ikan. Nah, ini adalah contohnya. Demikian adik-adik firman Tuhan yang telah saya sampaikan, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan adik-adik semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberkati kami di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah ya Tuhan, agar firman yang sudah saya sampaikan menjadi berkat kekuatan iman bagi adik-adik kami di rumah. Memberkati Tuhan dalam kehidupannya, memberkati dalam kesehatannya, juga memberkati orang tuanya. Berikan kesabaran hikmat yang datang daripada Tuhan, agar orang tua mereka benar-benar dapat membawa anak-anak sekolah minggu semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan senantiasa melindungi, memberkati dimanapun mereka berada. Berkati juga orang tuanya, berkat jasmani, berkat rohani akan senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik tetap jaga prokes. Apa prokes itu? Protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Agar adik-adik tetap sehat selalu. Shalom, Tuhan memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi teladan bagi kehidupan kita semuanya. Mari sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, Engkau telah mempertemukan kami untuk beribadah, memuji dan menyatakan nama-Mu. Kita sudah mendengarkan firman-Mu yang bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami semuanya dan menjadi berkat bagi semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.